I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Jadi untuk pertemuan hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Karena kan minggu kemarin ada acara perpisahan jadi tidak bisa melanjutkan. Jadi untuk minggu ini kita melanjutkan materi yang kemarin Al-Hurriyat Al-Hamzah. Jadi sebelum kakak mulai akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang hadir siapa aja? Ahmad Faizin sama satu aja ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita membahas Al-Hurriyat Al-Hamzah. Jadi untuk yang kemarin kan sudah membahas dua, yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, sama menjaga akal. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan yaitu menjaga akal, menjaga keturunan, sama menjaga harta. Nah, jadi untuk menjaga akal, ada yang tahu nggak gimana cara menjaga akal itu? Belajar. Terus konsumsi makanan minuman yang gizi. Nah, jadi untuk menjaga akal adalah melindungi akal dari segala sesuatu atau hal-hal yang melemahkan fungsinya ya. Nah, jadi akal itu digunakan untuk berpikir. Nah, jadi akal digunakan untuk berpikir dan juga akal cara menjaga akal juga bisa kita mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan sehat. Nah, itu juga termasuk menjaga akal. Nah, terus ketika kita sudah bisa menjaga akal, terus kita digunakan untuk berpikir tentang hal-hal yang positif sebagaimana dalam firman Bismillahirrahmanirrahim, al-makru salimu fi salimi. Akal yang sehat berasal dari jiwa yang sehat. Nah, dari situ kita tahu bahwa semua yang berasal dari diri kita, semua yang berasal dari hidup kita itu semuanya berasal dari hati lalu ke pikiran. Nah, dari hati atau dari jiwa yang sehat atau dari badan yang sehat, pasti pikiran kita juga sehat. Karena dari nutrisinya terpenuhi, terus olahraganya terpenuhi, serta apapun yang kita lakukan tentang hal-hal positif, pasti pikiran kita menjadi fresh atau jernih. Nah, terus ketika kita sudah mampu menjaga akal, terus kita juga mampu menjaga hal-hal yang melemahkan atau merusak fungsi akal. Di antaranya yang pertama yaitu jangan meminum minuman keras. Karena dengan kita minum minuman keras itu juga termasuk melemahkan fungsi otak dan merusaknya. Nah, terus yang kedua ada juga menonton tayangan yang tidak berpotensi atau menonton tayangan yang tidak relevan. Nah, jadi usahakan ketika kita menggunakan media sosial, kita harus menggunakannya sebaik mungkin ya, karena semua itu bisa diakses dari HP. Nah, jadi ketika kalian menggunakannya, baik usahakan kalian harus ya sewajarnya pelajar ya, buka Google, buka PR, buka Google dan banyak lagi. Nah, ketika kalian sudah bisa menggunakan gadget, pasti kalian memiliki pikiran yang bagus ya. Saat kalian sudah pandai menggunakan gadget yang baik. Nah, terus kita sebagai umat muslim diharuskan menjaga akal dengan melaksanakan kewajibannya. Nah, apabila ketika kita sudah pandai menggunakan pikiran kita, menjaga akal kita, pasti kita akan melakukan hal-hal yang positif, seperti melakukan kegiatan yang berpositif seperti belajar, melakukan penelitian, terus meneliti hal-hal baru seperti itu. Jadi ketika kalian sudah bisa melakukan atau menjaga akal, pasti keimanan kalian akan semakin bertambah. Nah, itu tadi mengenai pengertian menjaga akal ya. Terus cara menjaga akal yang pertama banyak bersyukur kepada Allah.
Dengan cara kita menyukuri apa yang telah diberikan dari Allah, pasti kita semakin tahu loh bahwa kayak kalian nih misal kurang, misal ya kayak di kehidupan sekarang pasti gengsi ya. Pertama paling penting kan gengsi kan. Gengsi. Kita kalian sudah sama itu gengsi. Jadi menjaga keturunan dalam melindungi sesuatu atau melindungi keturunan atau nama baik keluarga dari sesuatu yang menimbulkan keburukan. Nah, menjaga keturunan juga yakinnya menjaga nama baik ke keluarga. Dengan kita menjaga keturunan, pasti kita menjaga diri kita. Nah, melindungi dari segala sesuatu yang dapat merusak nasab kita. Atau nasab enggak? Nasab itu keturunan. Ya, nasab itu keturunan misal dari mbahmu turun lagi. Nah, itu namanya nasab. Nah, jangan sampai kita merusak nasab kita, nasab dari orang tua kita, dari mbah kita. Nah, jika kita tidak bisa menjaga keturunan, pasti yang jelek itu apa? Nama baik keluarga, itu yang paling utama. Nah, terus ada juga misal kalian tidak bisa menjaga keturunan, pasti malu ya. Misal kalian nanti memiliki keturunan. Nah, terus yang paling penting dari menjaga keturunan itu apa? Yang paling penting dari menjaga keturunan, melakukan pernikahan yang sah. Dengan kita menjaga nama baik keluarga dan melakukan pernikahan yang sah, pasti kita akan menghasilkan keturunan yang baik atau yang sah. Nah, dengan kita menghasilkan keturunan yang sah, pasti kita akan memiliki keturunan yang soleh. Kita ya, amin. Nah, ketika kita sudah bisa menjaga keturunan, terus ada lagi cobaannya dijelaskan seperti apa? Cobaannya pergaulan, terus berzina. Allah juga mengajarkan surat di Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu nggak? Wala taqrabu zina. Artinya janganlah kamu mendekati zina. Jadi kita sudah mengamalkan prinsip tersebut, usahakan diri kita tuh ya harus pandai ketika kita bersosial, terus menjaga diri, menjaga nama baik kita. Jadi kita harus pandai-pandai ya, karena sebanyak apapun kebaikan kalian pasti tertutupi dengan satu kesalahan. Itu yang paling penting. Karena misalnya kalian sudah mengabdi di misal jadi TNI atau di Polri, kan kebanyakan 1000 kebaikan itu tertutupi oleh satu kesalahan. Ya, perselingkuhan, terus pencemaran nama baik atau konflik dan seperti itu. Jadi ya kalian harus pandai memantau diri kalian ya. Paham ya? Itu baiknya. Terus ketika kita sudah bisa menjaga keturunan, terus langkah selanjutnya kan kita sudah menghasilkan keturunan yang baik atau menghasilkan keturunan yang sah. Nah, tugas kita selanjutnya apa? Menjaga keturunan tersebut dengan cara mendidik, terus merawat, memberikan makan, memberikan ilmu yang terbaik, bukan sewa ya. Intinya kita ya merawat sebaik mungkin lah, seperti orang tua kita merawat kita. Nah, seperti
menjaga cara keturunan yang pertama melakukan pendidikan biasa. Ya. Yang kedua menjauhkan dari perilaku perzinahan. Terus melakukan proses pinangan yang islami ya. Terus mendidik keturunan yang akhlakul karimah. Terus berperilaku baik dalam bermasyarakat. Itu cara menjaga keturunan. Ya, ketika kalian ambil atau dimakan. Jadi kita harus melakukan jual beli yang halal dan menjauhi riba. Nah, riba itu banyak ya, harus pandai-pandai. Nah, terus kalian nih kan sudah memiliki harta. Kalau sudah memiliki harta, langkah kalian apa? Jaga. Terus apa? Nabung. Terus jangan sampai kalian menghamburkan cara foya-foya. Nah, terus yang paling viral sekarang apa di media sosial tentang menjaga harta? Jual ya, jual itu sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Mulai dari yang awalnya coba-coba, lama-lama menjadi kebiasaan. Nah, sampai laporannya tergiur dengan uang secara instan. Ya. Jadi ketika kita hidup dunia itu harus berusaha kaya terlebih dahulu. Dalam artian berusaha kaya ya kita berjuang untuk mencari harta. Ya, paham nggak? Nah, terus karena ketika kita sudah mengenal judul, pasti itu akan berdampak kepada orang sekitar kita. Orang sekitar yang dipinjami uang oleh pemain judul pasti akan rasa risih uang yang seharusnya buat kehidupan sehari-hari malah dimainkan buat judi. Jangan sampai ya. Sampai kalian terutama yang bagi laki-laki ya, jangan sampai kalian mencoba hal tersebut. Ya walaupun namanya coba-coba oleh teman ya, jadi teman jangan sampai karena itu ngaruh banget kehidupan. Soalnya teman kakak tuh banyak yang seperti itu. Ya, mulai dari dia menggadai laptop, menggadai iPad, semuanya digadai sama dia. Sampai motor pun digadai. Jangan sampai ya. Bisa dipahami ya, menjaga harta ya. Nah, mau ditulis ya? Ya, dilakukan aja ini. Jaga harta. Alhamdulillah sudah selesai ulangan kalian juga sore hari ini. Mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya apabila dari awal sampai akhir banyak kesalahan, mohon maaf. Bila kita berjaya, wassalamualaikum.